Bentar bang, saya potong bentar bang. Ya. Buat yang angkatan 2020 dicatat ya, abangnya penyampaian materi. Saya silakan bang, dilanjut. Ya, saya minta tolong dijadikan saya co-host. Ya, Pak Jerry, semoga Bapak sehat selalu Pak. Pak Jerry mohon pamit gitu. Mohon maaf motong bang, bisa share screen jadi host bang, langsung bisa. Oh langsung bisa ya. Oh, iya bang. Bentar ya. Terlihat kah share screen saya? Iya terlihat bang. Oh yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina dayyina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita dapat bertemu di tempat ini sehingga kita bisa bersaling bertatap muka meskipun hanya melalui kamera. Semoga salawat serta salam selalu juga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita seluruhnya umatnya hingga yaumil akhir kelak. Ya, saya di sini terima kasih dulu atas undangan panitia yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk memberikan mungkin sedikit apa yang pernah saya alami atau mungkin pengalaman kami selama menjadi mahasiswa, khususnya dalam menjalankan himpunan mahasiswa teknik elektro itu sendiri. Ya, saya lihat cukup banyak juga tahun ini mahasiswa baru, dan memang saya lihat semoga selalu mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, karena memang pertumbuhannya grafiknya cukup stabil dalam artian karena ini juga mempengaruhi akreditasi dan juga roda HMTE ke depannya. Semuanya hadir ya ini. Angkatan 2020 hadir ya. Halo, panitia. Moderator. Mana moderatornya ini? Ya, halo Waktu saya berapa sampai jam berapa ini? 45 menit bang dari sekarang. 45 menit, jadi 14.22 sekarang ya, atau jam berapa? 14.20. Ya. 14.22. Jadi sampai pukul berapa itu? Jam 3 lebih ya? Atau jam 3 gitu ya? Oh ya, siap. Saya sih sebenarnya nggak berharap sebenarnya lebih banyak kontak atau lebih banyak tanya jawab dari teman-teman, karena saya mempersiapkan slide juga sedikit saja sebagai bahan atau bukti yang mungkin teman-teman belum pernah lihat sebelumnya. Ya, saya memberi judul slide ini mengubah tantangan menjadi kekuatan. Ya, saya pertama kali melihat Fakultas Teknik itu besar, saya melihat ada sebuah tantangan bagaimana saya harus bisa bertahan di tempat ini. Kemudian bagaimana saya coba salah satu menjadi bagian dari teman-teman yang menjalankan himpunan ini sejak awal. Karena yang saya lihat bahwa tantangan ini bisa menjadi sebuah sumber kekuatan bagi kami
sehingga alhamdulillah HMTE sampai 2021 ini masih tetap berdiri eksis di Fakultas Teknik. Ya, perkenalkan dulu singkat, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Lutfi Ahmad Fadil. Saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Warman, dan saya saat ini berdomisili di Palaran, dan silakan dicatat bagi yang ingin berkonsultasi. Saya terbuka saja kalau memang ada yang mau dibicarakan di luar jam ini, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan siap selalu untuk menanggapi apa yang ditanyakan. Ya, sesuai dengan TOR juga diberikan teman-teman bahwa ada 3 garis besar yang diberikan. Yang pertama tentang program studi teknik elektro. Sedikit saya berikan pengantar bahwa program studi teknik elektro itu berdiri di tahun 2014, di mana berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 313 /E/O tahun 2014, di mana Universitas Mula Warman memiliki 6 izin dari program studi, yaitu yang baru buka di tahun ini atau tahun lalu, saya lupa. Itu arsitektur, kemudian ada teknik geologi, teknik mesin, teknik elektro di program sarjana atau S1, dan kemudian petrooleokimia di program D3 dan survei pemetaan. Jadi pada saat itu di tahun 2014 Fakultas Teknik menyanggupi untuk membuka 2 program studi, yaitu program studi teknik elektro dan geologi, sehingga diputuskanlah pada saat seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN di 2014 bahwa program studi teknik elektro dibuka dan menerima 25 mahasiswa. Seiring berjalannya waktu, memasuki tahun pertama mulai aktif kuliah, hanya 18 dari 25 kuota di program studi teknik elektro yang terisi. Jadi 7 orang yang mungkin tidak mendaftar ulang pada saat itu. Jadi sejarahnya memang berdiri program studi teknik elektro, yaitu memang di tahun 2014, dan memang langsung dibuka di angkatan pertama. Pada saat itu memang berkonsentrasi sebagai bidang komputer. Kalau sekarang kan sudah ada 2 konsentrasi, teknik tenaga listrik dan juga teknik komputer. Kemudian pengelola SUD program studi S1 teknik elektro pada saat itu yaitu masih menjabat PLT Bapak sekarang Insinyur Muslimin STMT IPN ASEAN Eng. Pada saat itu beliau baru pulang sekolah, kemudian langsung ditunjuk sebagai pelaksana tugas di program studi teknik elektro. Kemudian UJM pada saat itu yaitu Pak Arif Harjanto, ya, UJM Pak Arif Harjanto, dan kepala lab pada saat itu Bapak Fatkul Hani Rumawan yang sekarang masih juga sebagai kepala lab. Kemudian yang kedua itu sekilas tadi tentang program studi. Kemudian yang kedua, bagaimana himpunan mahasiswa teknik elektro ini terbentuk. Ya, coba kami jelaskan secara singkat. Sebenarnya kalau mau diceritakan seluk-beluknya sangat panjang, tapi nanti mungkin ada waktu khusus bisa kita bicarakan lah kalau memang ada kesempatan dan teman-teman berikan kesempatan kepada kami. Ya, nanti kita coba bahas secara lebih rinci. Tapi saya akan coba berikan gambar umumnya saja. Bahwa pada saat itu semangat dari teman-teman, kekuatan kami adalah semangat dan dukungan penuh dari program studi, kemudian dukungan penuh dari dekan untuk berdirinya HMTE ini. Kemudian kelemahan kami pada saat itu kurangnya pengalaman teman-teman di angkatan 2014 dalam menjalankan organisasi. Ya, pada saat itu coba kami bertanya bagaimana mendirikan ini betul-betul bermodalkan juga semangat dan kenekatan. Ya, karena memang teman-teman yang tidak banyak terlibat terlebih dahulu di sekolah menengah atasnya atau sekolah menengah kejuruannya dalam berorganisasi, tetapi itu bukan menjadi suatu masalah, tetapi menjadikan itu tantangan. Kemudian bagaimana kita melihat peluang ketika berdirinya organisasi ini adalah peluang untuk pengembangan diri dan juga program studi melalui organisasi. Ya,
Terus terang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan teman-teman dengan sangat mudah ketika teman-teman membawa organisasi kemahasiswaan. Ya, karena kalau sudah tidak menjadi mahasiswa lagi sulit mau mencari segala sesuatu yang berbau pengembangan diri, apalagi yang sekarang sangat tidak murah. Skill pada saat ini sangatlah mahal. Ketika teman-teman memiliki kualitas skill, maka teman-teman akan dicari oleh para stakeholder perusahaan atau lain sebagainya. Kemudian tantangannya adalah bagaimana mempertahankan jalannya organisasi dengan ilmu seadanya. Ya, karena kekurangan pengalaman itu menjadi tantangan bagi teman-teman juga dalam menjalankan organisasi itu. Tetapi alhamdulillah semenjak dulu kami mendirikan dan kemudian sampai saat ini alhamdulillah HMTE masih bisa eksis sampai sekarang. Kemudian secara singkat bahwa Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dulu didirikan dengan konsolidasi pertama di angkatan 2018 dalam rapat panitia pembentukan. Pada saat itu di rapat dekan lantai 1, kemudian kami konsultasikan kepada KPS dan kemudian kami mendapatkan dukungan dari Pak Dekan untuk segera melaksanakan musyawarah besar pada saat itu. Kemudian kami menyusun draft pada saat itu satu angkatan, kemudian kami usulkan sebagai draft awal kelengkapan organisasi seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus garis-garis besar organisasi dan lain sebagainya. Kemudian pada saat itu ditindaklanjuti dengan kegiatan musyawarah besar pembentukan HMT ini, ya, yang dilakukan di kelas besar gedung 4 di ruang 4A2, kalau saya tidak salah 4A1 atau 4A2, saya lupa sudah, disepakati untuk mendirikan HMT FT Unmul. Ya, pada saat itu acaranya hanya berjalan sehari, kalau saya tidak salah dari pagi hingga sore. Kemudian sahnya himpunan ini berdiri berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2015 bahwa HMTE resmi memiliki kepengurusan dan resmi berdiri legal di Fakultas Teknik. Kemudian inilah hasil konsultasi sebenarnya, ini tulisan tangan pertama kali dari Pak Muslimin, mungkin beliau sudah lupa juga. Ini adalah kami diberikan draft untuk membuat surat untuk pertama kali untuk berdirinya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ini. Ya, ini masih saya simpan sebenarnya pada saat ini masih di kami. Kemudian nanti kalau ada waktu mungkin bisa kami serahkan sebagai berkas sejarah yang pernah ada di untuk pembentukan HMTE ini. Dan lanjut, kemudian konsepan kami sebenarnya membangun HMTE adalah bersinergi dan mendunia. Bagaimana kita bisa bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di sini, kemudian kita bisa melejit sampai bisa melihat dunia lebih luas. Karena ketika kita tidak memiliki kelembagaan, kita berdiri sendiri, kita tidak bersinergi, kita tidak bisa kemana-mana. Karena dengan hanya menamakan pribadi, kita hanya bisa menempuh pribadi-pribadi itu. Kemudian kita tidak bisa menempuh jalur lembaga. Maka dari itu eksistensi daripada lembaga ini harus dijaga sebagai bentuk perwujudan kesatuan visi dari teman-teman untuk bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada. Saya yakin teman-teman di sini sudah mengalami banyak kemajuan dari tahun-tahun kami dan juga sangat banyak saya lihat pengurus-pengurus yang aktif, sehingga saya berharap besar sebenarnya HMTE bisa membuat gebrakan untuk bisa menaklukkan dunia itu. Ini harapan besar kami ketika menanamkan fondasi ini, semoga bisa diwujudkan. Kemudian secara umum strukturnya, dahulu kami mendirikan HMTE, struktur ketua umum, kemudian wakil ketua, kemudian ada sekretaris bendahara. Dulu ada 3 departemen. Pertama departemen realisasi dan pengembangan sumber daya manusia, kedua ada departemen rumah tangga dan informasi, yang ketiga adalah departemen pengembangan akademik. Ya, secara umum beginilah bagannya yang dulu dibentuk karena memang keterbatasan orang, jadi kami buat hanya struktur kecil yang bisa menampung seluruhnya, sehingga bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lanjut, ini SK Dekan yang pertama.
di mana SK nomor 13 tentang susunan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro di tahun 2015 sampai 2016. Ya, saat ini di sini berlaku sampai Juni 2016. Sebenarnya ini ada perpanjangan dulu karena ada kebijakan tentang penyeragaman periodisasi lembaga kemahasiswaan yang ada di seluruh lingkungan Universitas Pulau Warman. Sehingga SK ini pernah diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2016. Ya, secara umum begini susunannya, semuanya kita akomodir untuk masuk himpunan karena memang kami juga butuh tenaga banyak untuk membangun ini dari awal. Kemudian ini salah satu dokumentasi di musyawarah besar. Sini ada Pak Muslimin dan Pak Muslimin dahulu sebagai PLT Kepala Program Studi, dan ada Pak Arif selaku UJM pada saat itu. Kemudian ini pengkaderan pertama, dulu namanya Resistro, kemudian pada saat Resistro ketiga, sebelum Resistro ketiga di Mubes yang kedua itu disepakati bahwa Resistro dirubah namanya menjadi Adapter. Itu ada sejarahnya juga panjang sebenarnya kalau mau diceritakan, tetapi secara umum gambaran seperti itu, bahwa ini adalah pengkaderan pertama dahulu dilakukan pada saat tanggal 5 Desember 2015. Kemudian ini kegiatan kunjungan industri di PLTU Senipa Pamedas. Ini terdiri dari angkatan 2014 dan 2015. Dahulu di tanggal 31 Maret 2016. Kemudian ini terakhir di perhujung kepengurusan kami melakukan satu kegiatan namanya kunjungan belajar bersama, mirip-mirip dengan kunjungan industri, tetapi mungkin dikemas dalam format berbeda dahulu. Saya lupa juga format seperti apa, sudah lama. Di sini kami mengunjungi 2 tempat pada saat itu dalam waktu berdekatan, di PT PLN area Samarinda dan juga di Stamben, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian ini secara umum bahwa Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dari tahun ke tahun, yang pertama saya sendiri, Ahmad Fadil, kemudian selanjutnya yang kedua itu ada namanya Bang Ibon Babah, kemudian ada yang ketiga Bang Rahayu Purnama, yang keempat Bang Fahri Fajri, yang kelima Bang Indra Nusantara, yang sekarang adalah Rian Syukur. Ya, Syukur berarti sudah ada 6 ketua. Semoga bisa istiqomah sampai akhir kepengurusan Rian Syukur. Kemudian yang ketiga saya tambahkan sedikit tentang bagaimana cerita Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro bergabung di forum FKMEI. Kemudian yang pertama kali kami mendapatkan undangan dulu untuk mengikuti rapat kerja wilayah dan musyawarah wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat. Pada saat itu kami sudah diterbitkan surat untuk berangkat dan disetujui oleh kampus untuk berangkat. Tapi pada saat itu di 2015 terjadi bencana kabut asap yang besar. Kalau masih diingat-ingat bahwa jadi kami gagal berangkat sebenarnya untuk ke Pontianak pada saat itu. Kemudian tetapi kami berkoordinasi kembali dengan pihak panitia penyelenggara bahwa bagaimana ini karena tidak ada penerbangan yang ke Pontianak, semua ditutup pada saat itu. Kemudian hanya bisa jalan darat 3 hari 3 malam pada saat itu. Jadi kami memilih untuk tidak berangkat sebenarnya, dan kemudian kami menelpon bahwa Unmul harus mengambil peran di FKMEI pada saat itu. Kemudian maka dari itu ditunjuklah Unmul sebagai koordinator daerah dan koordinator daerah FKMEI yang dikoordinatori oleh Saudara Hafiz Maulana Ar-Ramzi. Kemudian saya sendiri dimasukkan di divisi humas di FKMEI. Kemudian keterlibatan kami juga, kami melakukan seminar nasional
eh, internasional yang bersifat tentang ilmiah keelektroan yang kemudian kami kemas pada saat itu dengan acara Borneo Electrical Festival ya di tahun 2016. Pada saat itu dipusatkan di West House Universitas Mula Warman yang diikuti oleh seluruh perwakilan kampus di FKMI wilayah Kalimantan itu. Kemudian selanjutnya kami pernah terlibat di Rakernas FKMI di Riau pada saat itu. Tidak lama berselang setelah Muswil itu diadakannya Rakernas. Nah, di sini kami mencoba datang. Pada saat itu memang masih juga kabut asap, tetapi memang kami dipesan untuk bisa hadir sehingga kami bisa disahkan sebagai anggota FKMI resmi di Munas ke depan. Pada saat itu acara berlangsung kurang lebih 6 hari, tanggal 22 sampai tanggal 27 Oktober 2015 di Universitas Sultan Syarif Qasim II dan Universitas Lancang Kuning di Riau. Kemudian ini kami diminta berangkat kembali ke Ternate sekaligus tanggal 8 sampai 14 Mei 2017 karena kita masih pada saat itu calon anggota resmi belum ditetapkan, tetapi ini sudah bukan kepengurusan saya, seingat saya ini. Tetapi saya lupa siapa yang berangkat dan akhirnya bahwa HMTE ditetapkan di Munas ke-11 di Ternate sebagai anggota resmi wilayah 13 FKMI. Nah, mungkin itu saja dari saya, sedikit pengantar. Saya ingin lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman terutama baru, bagaimana sih apa saja yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bang Lutfi. Jadi untuk teman-teman angkatan 2020, apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa mengaktifkan fitur raise hand. Sebelumnya ada aturan untuk saat bertanya itu mengaktifkan fitur raise hand, lalu menyebutkan nama. Perkenalan. Jadi untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Baru Baik, Septian Andi Saputra, dipersilakan. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Septian Andi Saputra. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya Bang, apa saja sih Bang kesulitan Abang dalam menjalankan organisasi ini? Terus gimana cara Abang mengatasinya? Sekian Bang. Ya, Bang Lutfi, dipersilakan. Selain saya hadir, ada salah satu bendahara kami dulu, urusan awal, Bang Rizky Ramadan hadir juga ini. Semoga beliau mau bersuara. Silakan dia aktifkan dulu kameranya Bang, supaya dilihat semua ini, adik-adik tingkatnya ini. Gagahannya. Ya, kalau mungkin kendala secara umum sebenarnya adalah tantangan untuk menyatukan teman-teman, karena memang kami dari tempat yang berbeda, kami tersebar di mungkin asal dari Balikpapan, berasal dari Samboja, ada yang berasal dari Malinau, Kalimantan Utara, ada yang berasal dari Tenggarong, Kalimantan Timur, kemudian ada yang berasal dari Bontang. Dan penyatuan-penyatuan itu yang memang menjadi sulit ketika memang ini kita baru-baru kenal juga, ya tidak pernah bertemu sebelumnya, tiba-tiba bertemu di kampus langsung membuat sesuatu ini. Jadi memang untuk kendala di awal sebenarnya yaitu untuk menyatukan teman-teman yang lain, meyakinkan mereka bahwa kita dapat berjalan dengan kondisi seperti ini, ya kita harus survive juga di kampus, karena memang tuntutannya adalah kita harus bisa berkembang juga dengan
dengan dengan kondisi yang ada. Maka dari itu memang kami dulu rutin hampir sebulan sekali mengadakan upgrading. Kami undang-undang mungkin pemateri-pemateri yang kami kenal seperti Presiden UMKM atau yang lain-lain memberikan pandangan kepada kami bagaimana sih menjalankan organisasi secara lebih baik itu. Ya, akhirnya sih di akhir-akhir itu teman-teman sudah menyadari bahwa memang pentingnya di sini perhimpunan, dan memang itu sangat terasa kita bisa kemana-mana dengan membawa bendera HMTI ini. Dan ya sampai sekarang mungkin adalah kenangan-kenangan yang tidak terlupakan. Ya mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Rizky Ramadan. Saya tidak. Bang Rizky? Kenapa tidak bersuara? Ya itu sih kalau tanggapan dari saya. Atau ada yang mau ditanggapi? Tanggapan lagi siapa yang tadi tanya? Septian. Ya Bang, cukup Bang, terima kasih Bang. Oh iya. Mana moderator? Ya, Moderator? gimana? Baik, ada Hendra, disilakan Hendra. Izin bertanya Bang, saya Indra Yohanes dari kelompok 1. Mau izin bertanya Bang. Tadi kan Abang ada jelasin itu ada kunjungan ke PLTU Senipa ya Bang? Ya. Itu kalau kita kunjungan seperti itu Bang, itu yang kita lakuin itu apa aja ya Bang? Kalau kita misalnya kunjungan ke sana gitu Bang. Makasih Bang. Secara umum sebenarnya kita ingin kalau untuk ke industri-industri atau stakeholder itu kita ingin mengetahui bagaimana sih proses yang ada di mereka. Sembari juga kita mengenal bagaimana sih dunia profesi keelektronik itu. Karena memang kita hanya di kampus kan banyak berbicara tentang teori, sehingga memang ketika praktek minimal kita mengetahui keilmuan apa yang harus kita kuasai di dunia lapangan kerja itu, sehingga nanti kita bisa cari kembali itu di kampus untuk menunjang itu. Kita bisa diperkenalkan bagaimana sih sistem kerja dari PLTU itu, apa-apa saja divisinya di sana, bagaimana proses kerja dari divisi ini, divisi yang lain, dan di situ kan kita bisa tergambar apa sih yang harus saya pelajari untuk bisa sampai ke sana, sehingga kita di kampus bisa lebih terarah dalam belajar dan juga kita fokus untuk menggapai harapan itu yang sama-sama kita idam-idamkan, mungkin itu ya, kerja di pembangkit kalau untuk di elektro, kerja di PLN kan. Seperti itu. Ya itu sih mungkin tanggapan dari saya. Makasih Bang jawabannya Bang. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih Hendra. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Izinkan saya bertanya Bang. Ya, baik, namanya siapa? Ya, sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 7 dengan NIM 2009-076034. Ingin mempertanyakan soal penjelasan tadi. Nah, berdasarkan keputusan Menteri di mana memberi izin terhadap MUL untuk mengeluarkan beberapa jurusan, salah satunya itu teknik elektro. Nah, teknik elektro ini sudah berdiri pada tahun 2014. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara kita akreditasi dari teknik elektro ini dan kita bisa membimbing yang baru dan membimbing dari kita nantinya. Terima kasih Bang. Apa putus-putus tadi pertanyaan? Coba diulangi. Langsung aja diintinya Bang. Bagaimana cara menaikkan akreditasi dari teknik elektro ini dan kita bisa membimbing dari kita nantinya. Oh gitu. Sebenarnya ini dosen yang harus menjawab ini. Tetapi saya coba jawab sebenarnya dari segi pengetahuan kami. Coba nanti bisa dibaca buku instrumen
pedoman akreditasi itu, terutama yang paling besar memang betul yang disampaikan Pak Muslimin bahwa kegiatan mahasiswa itu yang harus apalagi namanya lebih ditingkatkan atau lebih diperbanyak, karena memang disitulah penilaian keaktifan mahasiswa. Kemudian banyak sih sebenarnya indikator-indikatornya, juga keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Ya kalau bisa memang mahasiswa banyak juga meneliti dan bekerja sama dengan dosen, sehingga memang banyak hasil publikasi yang bisa dicapai atau diraih. Kemudian tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah ketepatan waktu lulus. Ya, ini yang juga yang menjadi menjadi momok sebenarnya bagi mahasiswa Fakultas Teknik secara umum. Memang ketepatan waktu lulus ini. Ya, saya berharap sebenarnya kalian bisa aktif di kelembagaan dan juga bisa tepat waktu lulusnya. Ya, tepat waktu lulusnya mungkin di range dengan 8 semester. Ya, itu sangat berpengaruh juga terhadap akreditasi program studi itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah lulus, dan juga ini terakhir mungkin yang saya ketahui adalah serapan atau kualitas lulusan. Ya, biasanya mendekati akreditasi ada feedback atau forum angket di mana teman-teman yang sudah lulus itu bekerja di suatu tempat atau suatu perusahaan, biasanya diminta penilaiannya oleh atasannya. Bagaimana sih kualitas lulusan ini, apakah sesuai dengan SKKNI yang telah ditetapkan atau tidak? Karena memang serapan ini kan berpengaruh juga terhadap alma mater itu, sehingga memang ketika semua hal itu bisa disinergikan, memang itu bisa menjadi suatu tolak ukur kualitas dari suatu program studi dalam menghasilkan lulusan, apalagi menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas. Tapi yang saat ini lebih penting adalah kalian ya lebih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan, terutama menghasilkan prestasi-prestasi yang bisa dilakukan semampu kalian. Ya, fokuslah menggali minat dan bakat sehingga itu bisa dimaksimalisasi sebagai bentuk suatu prestasi. Ya, memang betul bilang Pak Muslimin juga bahwa kalau memang tidak kita ikut lomba, bagaimana cara berpeluang untuk menjadi prestasi atau juara. Sehingga memang diharapkan teman-teman yang memiliki minat di bidang apapun sekarang segalanya hampir terbuka. Ya, bahkan game online pun, yang suka main game online sekarang sudah di sport. Ya, yang untuk menyalurkan bakatnya. Jadi tidak ada kata untuk tidak berpartisipasi, karena memang yang tidak berpartisipasi memang mungkin karena kemalasan atau lain sebagainya. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Selanjutnya, ini ada Muhammad Ridho Saputra, dipersilakan. Ya Bang, saya mau bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ridho Saputra dari kelompok 3. Apa aja sih dulu kendalanya saat menjadi ketua HMTE itu, ketua himpunan, karena kan itu pertama kalinya berdiri ya HMTE. Itu sih Bang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk kendala sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga sedikit tadi bahwa memang menyatukan pikiran, berbeda pemikiran, berbeda budaya, berbeda tempat tinggal, memang itu agak sedikit sulit, tetapi itu bukan menjadi hambatan, tetapi menjadi suatu tantangan untuk kita bisa menyatukan itu. Sehingga lahirlah HMTE ini sebagai jembatan tengah untuk menyatukan mimpi kami yang dituangkan dalam visi dan misi itu. Kemudian kalau untuk kendala yang lebih beratnya juga eksternal, tantangan-tantangan ya, karena memang kami baru juga ya, dahulu memang kita ada diremehkan sebelah pandang mata lah.
maksudnya diremehkan, ya bawa anak baru mau juga ya gitu, atau ya biasa, maksudnya diremehkan eksistensinya, yaitu saya anggap sebagai cuma angin lalu saja, dan jadi sebagai semangat untuk berbuat untuk yang lebih baik. Minimal teman-teman bisa merasakan pengembangan diri di himpunan ini. Lebih-lebih lagi kalau pengembangan diri itu bisa berbuah prestasi, itu lebih baik. Ya, kalau saya sih lebih baik teman-teman fokus terhadap pembangunan himpunan ini, karena bagaimanapun ini rumah kita bersama yang harus dijaga, harus dilestarikan mungkin, atau sama-sama kita berbuat untuk ini, sehingga tidak lain ke depannya kita bisa memanen hasilnya itu sendiri dari ini. Karena memang ketika kemana-mana kita membawa nama himpunan atau lembaga kemahasiswaan itu lebih mudah masuk kemana-mana. Itu saya rasa pengalaman sampai saya habis menjabat itu. Ya mungkin itu sih kalau kendala-kendalanya. Mungkin nanti kita bisa bahas lah panjang itu. Tapi kalau untuk sekarang sepertinya masih pemanasan aja lah. Nanti coba saya luangkan waktu kalau memang ada kesempatan nanti, memang teman-teman ada waktu. Ya itu sih. Mungkin lanjut. Ya, terima kasih Bang. Ya. Selanjutnya Hoirul Komar, dipersilakan. Hoirul tadi angkat tangan. Kelompok 7. Ya. Yang lain? Ya, Irfan, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Irwan Saiful Anggata dari kelompok 4. Saya mau bertanya Bang, apakah di awal-awal terbentuknya himpunan itu banyak terjadi pro dan kontra di dalam himpunan teknik elektro Bang? Terima kasih Bang. Pro dan kontra ya. Pasti setiap generasi ataupun setiap kelompok itu pasti memiliki pro dan kontra, apalagi terutama masalah-masalah yang istilahnya membicarakan tentang ide. Tapi itu sih menjadi sebuah dinamika yang harus kita sama-sama lewati, karena bagaimanapun ide itu harus diuji. Karena kalau semua pro tidak ada yang kontra, biasanya itu tidak ada trigger untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena memang kalau ide itu diuji, semakin ide itu baik, yaitu ya biasa sih kalau memang pro dan kontra itu terjadi ketika memang ada rapat-rapat, terutama masalah membicarakan masalah program yang sifatnya strategis, ya memang itu harus dikritisi, jangan sampai cuma hanya setuju-setuju saja pada saatnya tidak tahu apa-apa, karena memang disitulah wadah kalian untuk bisa berbicara, melatih retorika, melatih wawasan, melatih pandangan, pengetahuan, dan saya rasa itu sangat wajar lah di dalam suatu organisasi. Baik Bang, terima kasih Bang. Ya, selanjutnya Hoirul, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Herul Komar, saya dari kelompok 7. Ingin bertanya Bang, dalam pembentukan MTE kan banyak kendala. Sebentar Hoirul. Suaranya kecil sekali. Ya, saya ulangi ya. Tes. Ya. Kecil suara. Kecil. Di mana ini? Posisi di mana? Di rumah kah?
dalam pembentukan awal HMTE Nah. kan, ya benar ya. Ya, Ya, awal HMTE kan mahasiswanya kurang bersatu tuh Bang. Apa sih yang bikin bersatu gitu Bang? Bisa diceritakan supaya terbentuknya HMTE gitu. bukan dalam artian kurang bersatu. Kalau untuk masalah persatuan semua mereka bersepakat. Kan memang ada dinamika teknis yang harusnya sebenarnya kita sama-sama kita sepakati. Dan itu saya anggap sih bukan sebuah kesatuan, tetapi itu sebuah pengujian ide mungkin, karena memang kan di awal ini adalah sebagai bentuk langkah fondasi awal berdirinya itu suatu lembaga atau himpunan. Karena memang kalau semuanya hanya mengikuti satu arahan, tidak ada gagasan-gagasan yang lain, sehingga memang himpunan itu cuma ya berpatuk pada satu orang. Ketika memang tidak ada ide dari orang itu, jadi tidak ada lagi pergerakan itu. Makanya sebenarnya kalau untuk dibilang tidak bersatu, bukan tidak bersatu juga, tetapi mungkin lebih ke hal-hal teknis yang mungkin banyak belum disepakati, karena memang kan ketika awal-awal itu kita masih mencari sebuah pola bagaimana, karena kita kan memang ya itu kami sadari bahwa kami kurang pengalaman juga dalam berorganisasi, sehingga memang banyak hal yang luput mungkin disusun di belakang, sehingga menimbulkan reaksi atau masukan-masukan teman-teman. Ya saya rasa wajar, dan memang begitulah seharusnya kita sebagai satu kesatuan saling mengingatkan, saling memberitahu, sehingga apa yang tujuan kita capai hampir didekati lah minimal. Itu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Bang. Selanjutnya Netania Kalista Cindy, dipersilakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, nama saya Netania Kalista Cindy. Pertanyaannya, sebelum menjadi sebuah himpunan HMTE, angkatan Abang sebelumnya itu seperti apa Bang? Kayak pandangan organisasi, terus pedoman berorganisasi itu seperti apa Bang awalnya? Mungkin itu aja pertanyaannya, makasih. Kalau untuk awal, sebelum terbentuknya organisasi, ya tetap saja kita berkumpul sebagai teman, satu rating atau satu stambuk lah dibilang dalam artian lain. Tetapi ya itu, ketika memang tidak ada organisasi baku, ya begitu-gitu aja, diskusi tidak ada bergerak, karena tidak ada yang memulai, karena tidak ada juga yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, sehingga tidak ada keteraturan dalam diskusi itu. Ketika sudah melangkah sebagai organisasi, kita mengenal sistem administrasi, bagaimana rapat itu bisa dinotulenkan, bisa bisa di MOM kan, mungkin itu sebagai dasar untuk mengingatkan, sama-sama mengingatkan. Karena memang kalau kita hanya bermodal ingatan, kemudian mengingatkan, kan bisa salah paham, tidak ada sesuatu hal yang tertulis, sehingga di situ ketika organisasi itu hadir sebagai bentuk ya keteraturan lah dalam menjalankan sebuah diskusi itu. Ya, kalau akrab sebagai teman akrab, tetapi kan ketika memang kita dituntut dalam organisasi, kita juga punya pertanggungjawaban. Apalagi sudah disahkan dalam bentuk surat keputusan, ya kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan kita. Beda kalau halnya dalam kita diskusi, kita mau bergerak, ya bergerak, setelah itu lepas. Tidak ada keteraturan, tidak ada yang bisa diambil pelajaran, tidak ada yang bisa dievaluasi. Itu kader organisasi saya pikir menjadi sebuah anugerah pada saat itu. Nah, kami juga banyak belajar di situ, saling memahami di situ, karena memang karakteristik teman-teman ketika di lapangan itulah yang terlihat aslinya. Bolehlah ketika berbicara dia saling menutupi lah, begini baik, tapi ketika di lapangan dinamika terjadi, jolut emosi lah, itulah kalian bisa menilai teman kalian ini sifat apa. Organisasi, jadi ya kita bisa tahu karakteristik orang seperti ini. Itulah menambah kedewasaan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya
Andi Rahman Zikri, dipersilakan. Ya, permisi sebelumnya Bang. Perkenalkan nama saya Andi Rahman Zikri dari kelompok 2, ingin bertanya nih Bang. Sebagai seorang pemimpin nih Bang, atau sebagai seorang ketua, tentunya kan kita mungkin punya salah satu teman atau beberapa teman kita yang memiliki sifat introvert gitu Bang, atau jarang mau bergaul gitu Bang. Nah itu bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang ketua agar mau mengajak mereka ini berorganisasi ataupun beradaptasi dalam dunia mahasiswa Bang. Bisa dipahami Bang? Ya. Nah, siap, terima kasih Bang ya. Ya baik, sama-sama. Dalam kita berkumpul ataupun berkelompok memang pasti ada hal-hal yang kita tidak inginkan dari seseorang. Misalkan memang ketika punya teman sifat introvert ini agak sulit juga. Maunya kayak apa tapi jarang berbicara gitu. Kadang-kadang ya, tapi itu saya memahami dari seorang tokoh dapatnya bahwa dunia ini terlalu ekstrovert untuk orang introvert. Ya. Jadi dunia ini sebenarnya begitu terbuka untuk kita jelajahi gitu. Tetapi memang itu sifat psikologi yang tidak bisa dihilangkan dari seseorang itu, dan itu memang sebenarnya bisa dirubah sih kalau sifat introvert atau ekstrovert itu yang ditumbuhkan, ditanamkan ya, karena dia seperti adab juga, bagaimana kita bisa beradab ya, karena itu ditanamkan, bukan hanya sekedar membaca saja, dan itu butuh waktu sih sebenarnya. Karena kalau memang begitu ya, kalau trik saya sih selama dulu, kalau ada teman-teman introvert, kami sudah dekati secara pribadi, secara personal, kami ajak baik-baik, dan memang mungkin dia belum terketuk hatinya ya, laksanakan saja, berikan contoh, karena memang ketika kita sebagai pemimpin, kita lemah dan melanggar janji kita akan ditampakkan itu, gitu. Karena memang itulah ujian, karena kita yang bertanggung jawab, mau tidak mau kita harus kita harus berkomitmen dengan kata-kata kita, karena bagaimanapun ya tetap menjadi tanggung jawab kita, meskipun dia tidak melakukan itu juga yang dicari, karena kita yang secara administrasi sebagai pimpinan itu ya. Tapi kalau itu sih saya pikir perjalanannya waktu, didekati saja mungkin ya, sepertinya memang itu ada celah, pasti saya yakin ada celah, introvertnya orang ada celah, pengalaman saya, dan memang itu ya mungkin pendekatan emosional, kalau tidak bisa kebudayaan. Nah ya, ini juga salah satu yang pendekatan kebudayaan yang cukup baik sebenarnya ketika berada kita misalkan satu daerah. Nah, ya, itu bisa menjadi kelebihan karena dalam satu budaya pembahasan kita bisa nyambung. Sebenarnya itu kuncinya, orang mau dilihat introvert atau tidak, ketika topik pembahasannya itu bisa sama. Ini bagaimana caranya kita bisa lihat orang itu serangnya di mana, jangan dibahas dia tidak sukai di mana. Kadang-kadang orang berubah menjadi introvert karena dia misalkan orang tidak suka politik, kita bicara politik terus, ya kita dijauhi. Seperti itu. Ya makanya kalau kita dalam bergaul terutama ya, lihatlah orang ini suka apa, dia kesenangannya apa, itu yang kita bicarakan. Jangan singgung-singgung yang dia tidak sukai, dan tegurlah secara lebih beradab dan lebih ahsan mungkin, atau lebih baik. Pengalaman saya. Siap, terima kasih Bang ya. Ya, terima kasih, Andi. Mungkin yang lain ada lagi? Dipersilakan. Ya, Rafli Agustian, dipersilakan. Oke, permisi Bang, perkenalkan nama saya Rafli Agustian dari kelompok 3, izin bertanya Bang. Kalau ada acara Munas seperti yang Abang ceritakan tadi itu, apa aja sih Bang yang dilakukan saat Munas bersama universitas yang lain itu Bang? Terus bagaimana saat Abang menyikapi saat bertemu orang-orang baru seperti itu? Gitu aja Bang. Terima kasih. Kalau untuk Munas, kami kemarin kan bukan periode kami, sudah di 2017 pada saat itu Ibu Baba yang mengetuai HMTE. Jadi kami pada saat itu masih sih berada di pengalaman terlibat, tetapi kami di majelis pertimbangan pengurus pada saat itu lebih memberikan
saran-saran dan masukan ketika memang dibutuhkan oleh teman-teman yang lain. Kalau saya berangkat kemarin itu di Rakernas di Riau. Ya kenapa? Karena kami ngotot untuk berangkat ke sana karena kami baru dan juga ya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih organisasi yang baik. Studi banding lah ke sana. Dan studi banding itu kan kalau kita pergi suatu tempat dan itu saja ya kita hanya mendengar itu saja. Tetapi kalau di sana kan kemudian saya lihat sebagai tempat strategi karena di sanalah berkumpul hampir seluruh Indonesia. Dari situlah kami mencari teman, bercakap-cakap yang dahulunya tidak kenal, kemudian kenal. Karena memang budaya di elektro itu yang saya tahu sampai sekarang memang mereka yang dilestarikan itu makan bersama. Di meskipun itu makan tidak makan ya yang penting ngumpul. Nah di situ mungkin jalinan keakraban ketika memang lagi makan bersama, di situ kita membuka diskusi, kemudian kita lihat tipikalnya orang seperti apa. Ya pintar-pintar kita lah melihat karena memang itu tidak bisa dijelaskan secara teori, tapi memang harus dipraktikkan, dilihat ke lapangan bahwa orang yang seperti apa ya, pola yang diterapkan seperti apa, karena memang untuk bisa akrab dengan orang itu ya butuh pengalaman sebenarnya dan juga memang adab dalam berbicara yang sampai menyinggung ketika memang lebih tua harus dihormati dan sebagainya. Tapi kalau yang biasa dilakukan sih bermusyawarah. Kalau misalkan era Rakernas kan, Rakernas itu pembicaraan program kerja tingkat nasional di PMI. Itu sebenarnya dari Universitas di Semarang. Banyak berdiskusi bagaimana sih kegiatan-kegiatan di sana. Kita saling tukar pikiran, terutama karena saya yang masih minim pengalaman pada saat itu. Kami lebih banyak menyerap, lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Oh begini tuh. Ketika masuk. Ya banyaklah ego-ego yang terjadi bahkan sampai diskusi sampai tengah malam tidak putus-putus hanya hal itu saja didebatkan. Ya ada juga yang seperti itu dan ada juga yang baik. Ya memang kalau pada saat seperti itu ya kita tinggal memilih apa yang tujuan kita mau pergi untuk mencari apa, mencari hiburan, mencari ilmu, mencari apa ya kita sendiri yang bisa menilainya ya begitu. Tapi intinya jangan sampai terikut arus yang kemudian kita tidak pahami sehingga kita cuma teman saya ikut juga tidak. Ya kalian harus punya prinsip untuk bisa berkembang itu karena memang ya kalau orang punya prinsip itu kan kuat meskipun dihantam ombak, dihantam badai ya dia tetap berpegang pada prinsip itu. Sih mungkin dari saya. Baik Bang, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya. Ya, terima kasih Bang Lutfi. Selanjutnya Fatur Rahman dipersilakan. Baik Bang, permisi, perkenalkan nama saya M. Fatur Rahman dari kelompok 5. Saya ingin bertanya Bang, jika seseorang kurang aktif dalam berorganisasi atau tidak mengikuti organisasi, apakah kemampuan hard skill-nya juga akan berpengaruh jika dibandingkan dengan orang yang sering mengikuti organisasi, Bang? Itu saja. Ya, menurut pengalaman kami dan kami pernah bertemu dengan beberapa orang, biasanya kelihatan itu orang-orang yang mengikuti organisasi itu kelihatan ketika memang dia dihadapkan masalah, terutama dalam lingkungan kerja atau lingkungan dunia bermasyarakat. Kenapa? Dia biasanya bisa lebih taktis dalam berpikir, dalam menghadapi masalah atau menyikapi masalah itu. Saya kalau orang yang tidak ikut itu ya dia hanya istilahnya berdasarkan teori yang ada, tidak banyak pengalaman. Sebenarnya bukan lebih di hard skill, di soft skill itu. Dia lebih bisa, karena di masyarakat dan di dunia kerja dibutuhkan juga bagaimana dia bisa memimpin tim, apalagi ketika kalian di teknik ya dituntut di lapangan ya harus bisa bersinergi dengan tim yang lain. Bagaimana caranya berbicara dengan orang itu kan tidak didapat di bangku kuliah. Tidak ada mata kuliah khusus yang berbicara tentang seni berinteraksi dengan orang. Kan seperti itu. Lebih banyak berbicara tentang materi-materi teknis yang berkaitan dengan keprofesian atau dunia umum. Dan seperti itu kalau tidak diasah atau tidak dilatih ya bagaimana bisa dapat seperti itu. Karena memang ilmu yang paling mahal sebenarnya di dunia ini menurut saya itu kehidupan.
bukan ilmu. Karena sekarang kalaupun kalian mau belajar di kampus tidak ada perubahan, ada pola pikir kalian ya. Sekarang di YouTube kan banyak sudah ya materi-materi kuliah, materi-materi apa, akses internet sudah luas. Kenapa kampus memiliki kelebihan? Karena disinilah tempatnya untuk kalian bisa bereksplorasi bebas, tapi dalam kaidah-kaidah yang peraturan-peraturan yang ada. Bebas dalam artian ketika kalian memiliki ide gagasan, silahkan disalurkan dengan tempat yang tepat gitu. Misalkan tentang punya hobi tentang robotika ya, misalkan di departemen pengembangan akademik, misalkan seperti itu. Atau di olahraga ada UKM seni atau UKM olahraga. Ya sehingga memang ketika kita lebih sering berinteraksi dengan orang ya, sering kita tahu orang ini seperti apa. Dan negosiasi skill itu sangat diperlukan sekarang. Ya kan 4 apalagi namanya 4 abad ini yang sering digaung-gaungkan itu kan physical skill, communication, collaboration, and apalagi itu. Ya itu yang sering digaung-gaungkan oleh para pembicara-pembicara. Dan itu didapatkan semua rata-rata dari organisasi. Dan lihat saja pemimpin-pemimpin besar seperti Pak Anies Baswedan yang memang kelihatan orang organisasi sekali. Ya, bisa tampil begitu kan bukan 1-2 hari belajarnya atau cuma baca. Kalau orang baca kan kelihatan. Tapi bagaimana dia bisa memahami ritmenya berbicara dengan ya, seperti air lah mengalir. Karena pengetahuan yang apalagi namanya dikolaborasikan. Itu sih. Masih ada waktu? Ya, masih ada Bang, satu lagi. Ayah. Ya, Zulfan Ali, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1. Dari kelompok itu saya ingin bertanya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, Bang, sifat-sifat apa aja yang diperlukan? Apa itu? Sekian. Apa tadi? Putus-putus. Pakai laptop. Untuk menjadi pemimpin. Ya, Bang? Oh iya ya. Ya. Saya dengar sudah. Untuk menjadi pemimpin yang baik itu sifat-sifat apa saja yang diperlukan, Bang? Kalau saya secara umum terinspirasi dengan Al-Quran sebenarnya. Ayat sebenarnya tentang kepemimpinan itu. Tapi marah hati min Allah, intalahum walau kunta fadlan ghalizal qalb dan fadlan astaghfirullah wa syawirhum bil amr iza azalta Allah yuhibbul tawakkilin. Lebih penting daripada itu, usaha kita harus diiringi dengan ketawakalan kita. Karena apalagi namanya saya lupa ayat berapa itu. Tapi di situ ada terkandung bagaimana kita bisa berminta maaf, terutama menghidupkan musyawarah-musyawarah. Karena ketika ide itu cuma dari pimpinan, tidak ada musyawarah dari anggota, itu ide itu tidak akan teruji juga. Dan di situ keberkahan dari orang yang sering rapat, sering musyawarah itu dia diberkahi dalam artian dalam pengambilan keputusan dia ada penuntun jalan. Nah ini yang kadang-kadang harusnya sebenarnya dilakukan setiap kepemimpinan, karena memang ya kemampuan kita terbatas. Seorang pemimpin itu juga manusia seperti itu. Tetapi inti dari itu adalah saya terinspirasi dari itu. Ada beberapa saya lupa artinya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita bertawakal. Kita sebagai orang beragama kita meminta bantuan Tuhan kita, ya, diberikan diberikan petunjuk lah, jangan sampai mengambil jalan yang salah. Karena kadang-kadang kita terlalu mengandalkan akal kita sehingga yang kita ambil ya tidak ada campur tangan dari Tuhan. Saya sih yang menilai kepemimpinan yang baik seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Ada satu lagi mungkin Bang. Ya, Anissa dipersilakan. Baik, permisi Bang. Perkenalkan nama saya Anissa Maharani Zulharfian. Saya dari kelompok 1.
Jadi pada saat itu Abang kan menjadi ketua HMTE yang pertama. Jadi sebelum terbentuknya HMTE, bagaimana semangat Abang untuk terus melaksanakan sampai terbentuknya ada HMTE tersebut? Terima kasih Bang. Apa tadi yang di akhir sebelum ada HMTE tadi? Tekadnya Abang untuk terus membuat sampai terciptanya HMTE. Oh, kan dalam tingkatan-tingkatan itu ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui sebenarnya. Ada namanya ide. Kemudian ide itu kan biasa banyak melintas di kepala ini. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau dilakukan. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase namanya tadi tekad itu. Bagaimana kalau sudah bertekad, bagaimana harus mau itu, ya berazam namanya. Kalau dalam bahasa saya berazam, dia berazam, ya memiliki tekad yang kuat untuk mendirikan itu. Bagaimana caranya ya bermusyawarah dengan teman-teman. Bagaimana teman-teman sebenarnya dari lama sebenarnya, tapi ya itu lagi terkendala momen. Pada saat itu memang sudah didesak juga kita mau memiliki adik di 2015 itu. Bagaimana kita berpikir kita tidak punya PDH pada saat itu. Sekarang kita pakai warna biru itu, bagaimana kita punya bendera, bagaimana kita punya lagi namanya pola untuk menerima adik-adik, karena memang tidak bisa kita secara pribadi kan, tetapi secara kelembagaan gitu. Maka dari itu diskusi-diskusi terus dihidupkan di akhir-akhir setelah kegiatan, kalau tidak salah setelah ujian itu baru didiskusikan, saya diskusikan kepada program studi, bagaimana ini Pak, teman-teman, aspirasi dari teman-teman seperti ini ingin mendirikan himpunan. Kemudian kami diminta untuk menghadap dekan pada saat itu Pak Dr. Dharma Widada, MT, ya, Kepala Laboratorium Teknik Mesin sekarang. Di situ bilang beliau, ya silahkan saja ketika memang sudah tekadnya, maksudnya sudah kelengkapan berkasnya cukup, dan karena juga persetujuan dari program studi sangat perlu pada saat itu, bilang bilang beliau pembina utama dari himpunan ini adalah ketua program studi. Karena makanya kenapa setiap kegiatan yang bersifat bersifat besar atau ya segala aktivitas mungkin himpunan yang harus disetujui oleh ketua program studi, karena beliau adalah pembina langsung yang ditugaskan untuk membina program studi itu. Karena sebenarnya himpunan dan program studi adalah satu kesatuan, saling bermitra. Karena kalau program studi kan hanya terbatas dosen-dosen itu saja, tapi kekuatan yang paling terbesar ada di mahasiswa dan di himpunan. Maka dari itu sebenarnya sinergisitas itu perlu dibangun sehingga memang satu kesatuan rumah besar program studi ini bisa melejit gitu. Ya, dan saya dengar tahun ini juga akan diadakan reakreditasi kalau saya tidak salah. Semoga kalian bisa berpartisipasi aktif lah dalam hal itu sehingga memang menjadi kenangan. Karena ketika kita memulai itu dan menerima atau memanen hasilnya, biasanya itu akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Meskipun itu gagal, tetap ada kenangannya juga. Ya. Karena kenapa? Disinilah wadah kalian untuk bisa berani untuk bereksperimen, karena tidak ada salah di sini. Ya, intinya salah sama-sama. Ya begitu. Jadi tidak ada kesalahan pribadi, tidak ada kesalahan apa ya. Memang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itulah prinsip yang harus sama-sama kita lakukan. Karena tekadnya itu kan tekad kita membangun ini sebagai wadah persatuan. Segala sesuatu di kepala-kepala kita, mungkin di kepala teman-teman punya kepentingan masing-masing, tetapi nanti dileburkan menjadi satu suara ketika di himpunan ini. Ya, himpunan ini milik kalian. Saya berharap semoga kalian bisa betah dan membangunlah secara lebih baik lagi dari zaman kami, zaman yang sebelum-sebelumnya. Ketika memang itu ada perbaikan dan silahkan dilakukan selama tidak miskomunikasi. Karena sekarang ini saya dengar masalah-masalah yang sering terjadi karena miskomunikasi. Baik komunikasi, kita bisa berjalan lancar, terutama kampus masih panjang ini, masih 3 tahun lebih, 3 tahun setengah. Ya, saya mungkin dari saya.
Ya, baik, terima kasih. Bang Tuh ada Lutfi, mau ditanggapi kayaknya. Anissa. Ini ada pertanyaan terakhir. Iya, ya. Muhammad Anissa mau Bagas, tanggapi lagi. silakan. Ya, ada pertanyaan baru. Ya, perkenalkan nama saya. Permisi Bang, saya mau bertanya ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Prabowo dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kami sebagai anak teknik elektro kan, yang belum terbilang masih baru dan belum cukup banyak pengalaman yang berkaitan dengan kampus ini. Kayak apa caranya itu agar kami lebih percaya diri dalam mengikuti kegiatan dalam kampus yang ada di kampus nah. Itu kayak apa Bang? Itu? Contohnya? Ya kayak kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini, misalnya kayak ada perlombaan atau apa gitu. Sudah pernah ke kampus gak sebelumnya? Belum Bang. Gimana mau ikuti kegiatan kampus belum pernah lihat ini. Ya, lihat visualnya saja ya. Iya. Visualnya saja. Ya, terima kasih. Mungkin sih ketidakpedean itu, kalau saya lihat pengalaman kami ya karena ketidaktahuan. Pengalaman juga akan pede karena mereka sudah teruji. Saya sebenarnya memiliki dua kesimpulan sebenarnya yang dielaborasikan. Saya pikir baik dan menghasilkan sesuatu hal yang berguna ke depannya, yaitu bacaan. Bacaan kita lihat secara teori bahwa ini begini kita buktikan dengan pengalaman. Jadi saya pikir banyak aja lah membaca sebenarnya. Banyak membaca sehingga pengetahuan atau wawasan kita terbuka. Karena kalau orang juga tidak pede ya, karena tidak tahu nanti misalkan mau bertemu siapa. Karena bingung nanti topik mau dibahas, dia tidak pede bertemu karena bingung dia mau ngomong apa dengan orang itu. Sama ke lomba kita harus kuasai betul-betul apa yang kita lombakan, karena pasti hal itu tidak jauh dari hal itu yang ditanyakan gitu. Karena ya memang itu sih kuncinya. Kalau menurut saya, karena kalau kita kekurangan pengetahuan ya memang kita tidak pede. Tapi kalau kita memiliki kualitas, terutama kualitas pengetahuan, pengalaman, kita punya pengalaman juga, sedikit pengalaman, saya yakin apapun tantangannya kita akan pasti hadapi. Karena ya itulah sumber saya pikir kedewasaan dalam mengambil tindakan juga. Karena ketika kita kurang pengalaman ya kita takut-takut melangkah. Bagaimana ini jadinya setelah ini? Seperti itu. Mungkin semoga corona ini cepat berlalu, kalian bisa main-main ke kampus. Dan saya lihat baru-baru ini kampus diresmikan untuk gedung baru 2 di Fakultas Teknik baru beberapa hari yang lalu. Semoga ya, lebih baiklah ke depannya. Insyaallah. Ya, terima kasih kepada Bang Lutfi. Terima kasih Bang. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Lutfi Ahmad Fadil yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa baik dan sangat jelas. Hadirin sekalian, demikianlah penyampaian materi pada acara Daftar 6 ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan materi yang disampaikan kali ini. Ya, sejarah HMTE, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dibentuk pada tanggal 23 Mei 2012 di kelas besar 4A2. Himpunan Teknik Elektro memiliki SWOT. Yang pertama, strength, yaitu semangat serta dukungan penuh dari prodi dan dekan. W-nya weakness, kurang pengalaman organisasi. O-nya opportunity, peluang untuk pengembangan diri dan prodi dengan melalui organisasi. T-nya treat, mempertahankan jalannya organisasi dengan ilmu yang ada prosesnya. Sebelumnya,
MT sudah pernah mengikuti Rakernas yang telah dilaksanakan di Ternate, Pontianak, serta Riau. Dan saat itu halangan pertama bagi Angkatan 2014 adalah kurangnya pengalaman dalam organisasi. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada panitia dan korlap. Terima kasih. Ya, saya ambil alih ya. Dengaran nggak suara saya? Ada Bang, ada. Gimana tadi penyampaian materinya, sudah jelas dan paham untuk mahasiswa baru? Jelas, Belum paham kalian? Satu orang aja yang jelas. Jelas Bang. Jelas Bang. Jelas Bang. Jelas Bang. Ya. Maaf, saya potong dulu. Tadi siapa-siapa saja yang bertanya itu, tolong dicatatkan ya. Panitia tadi, siapa-siapa yang bertanya. Oh iya Bang, nanti. Oke, baik Bang. Saya pikir ada kayak 15 orang tadi. Ya, Bang. Dicatatkan namanya, nanti tolong kirimkan ke saya. Baik Bang. Ya, sama nomor HP-nya. Ya. Baik, makasih ya. Baik semua. Semoga dapat berjalan lancar. Ada dosen di sini. Kenapa enggak direkamin? Ya Pak Didit, mohon maaf juga Pak Didit, saya pamit duluan ini Pak. Di-mute Pak. Bisa dibukakan Pak Didit mic-nya tuh. Masih di-mute. Terima kasih ya Lutfi ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, sukses buat Lutfi. Terima kasih atas partisipasinya untuk adik kelas. Terima kasih sekali atas saran-saran masukannya. Saya cukup bangga dengan Lutfi ini, begitu tegas ya. Artinya beliau inilah yang menjadi ketua HMT pertama kali. Meskipun saya dengan Lutfi jarang sekali ketemu, bahkan mungkin tidak pernah ketemu ya Lutfi ya. Pernah Pak, beberapa kali momen kita bertemu mungkin ya. Jarang kan Bapak. Lebih banyak sekolah mungkin ketika kami masih ada di kampus Pak. Iya. Semoga kami bisa masuk alma mater Bapak juga S2 ini Pak di Teknik Elektro UGM. Saya doakan mudah-mudahan Lutfi sukses nanti ya. Karena saya selama ini saya berangkat tahun 2014 itu meninggalkan elektro, udah belum tahu sama sekali mahasiswa saya yang pertama siapa, angkatan pertama siapa, kedua siapa, tetapi saya tetap memantau dari kampus UGM. Alhamdulillah salah satu angkatan pertama yang dilaporkan ke saya itu adalah Lutfi ya. Lutfi kan pertama ya kalau nggak salah. Pertama kedua? Pertama ya. Ya, laporan pertama itu angkatan pertama kalau tidak salah 14 mahasiswa ya kalau nggak salah ya. Sampai sekarang 14 Pak. Ya, doakan juga teman-teman. 14 mahasiswa ya. 14 mahasiswa itu. Ini, Pak. Masih ada yang sangkut di kampus ini, semoga segeranya lepas semua Pak. Ya, ini juga beban bagi ada beberapa kami juga nih Pak, dosa sejarah Kak, angkatan kami ini lama-lama. masih ada beberapa ya nanti insya Allah nanti segera. Tapi saya tetap pantau juga Pak, teman-teman saya juga sudah berkomit. Insya Allah nanti tolong dipantau teman-teman satu angkatan ya, Pak. Ada kalau tidak salah ada Mas Fahrial itu. Fahrial Pak, saya baru beberapa hari hubungi juga Pak. Saya juga tetap terus. Ya, kebetulan saya sebagai pembimbingnya, saya sudah ngejar-ngejar dia Fahrial itu. Saya minta dia dalam bulan ini itu sudah dengar hasil. Jadi saya minta dia harus, tapi tetap kembali kepada orangnya ya, personalnya ya. Jadi saya benar Pak. Iya Pak. Ya sukses ya Lutfi. Ya, Pak. Sukses Pak. Atas saran masukannya. Nanti Pak kita sambung Pak. Insya Allah ada lain kesempatan. Ya. Nanti kami bisa kumpulkan mungkin nanti reuni akbar ini Pak, angkatan 1 2 ini. Iya, amin. Insya Allah. Karena sudah ada yang di Jakarta ini Pak.
Oke, Pak. Oke, terima kasih Lutfi. Terima kasih Lutfi. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Silakan dilanjut adik-adik semua. Dilanjut. Pamit ya semua. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Lutfi. Dilanjut adik-adik, dilanjut. Ya, silakan Pak Nitya. Ya Pak, terima kasih Pak ya. Karena waktu sudah isoma, kita isoma dulu ya. Nanti kita lanjut lagi jam 4.